seorang pria yang baik menikahi seorang wanita yang baik pula. Mereka tak pernah terlepas dari kemiskinan. Bahkan masing-masing dari mereka bekerja keras untuk menyenangkan satu sama lain. Dan mereka selalu berdoa setiap saat. Setelah 1 tahun menikah, pasangan itu dikaruniai seorang anak yang cantik. Dan 4 tahun kemudian, mereka juga memiliki anak kedua yang sangat tampan. Namun pada suatu hari, ketika sang ayah sedang berada di dalam masjid untuk menunaikan ibadah sholat, dirinya meninggal dunia dalam sholatnya. Dan naas, setelah beberapa bulan dari kematian sang ayah, sang ibu pun juga meninggal dunia dalam sholatnya. Sehingga mereka berdua pun pergi meninggalkan kedua anak mereka, lalu paman mereka pun memutuskan untuk membawa mereka dalam pengasuhannya, karena anak-anak itu sudah tidak memiliki kerabat lain. Namun istri dari sang paman tidak mau menanggung beban dari kedua anak tersebut. Karena itu, sang istri pun meminta suaminya untuk menceraikannya atau menjauhkan keponakannya tersebut darinya. Sehingga hal tersebut membuat si paman bingung. Tetapi ia juga tidak dapat meyakinkan istrinya untuk menerima 2 keponakannya tersebut. Sehingga desakannya pun membuat sang paman memutuskan untuk menuruti kemauan istrinya dan membuang 2 keponakannya tersebut. Karena ketakutannya akan mendapat celaan dari banyak orang atas perbuatannya pada 2 keponakannya, pikiran jahat pun timbul pada dirinya untuk membawa anak-anak saudaranya tersebut untuk ditempatkan hidup-hidup di dalam sebuah rumah pemakaman keluarga yang berada di dekat rumahnya, di mana jenazah ibu dan ayah mereka dikuburkan di sana. Kemudian ia pun menutup tempat kuburan tersebut, lalu meninggalkan mereka berdua yang masih kecil tanpa belas kasihan. Sehingga hal tersebut membuat kedua anak tersebut menjadi sangat ketakutan dan sesak bernafas. Dan setelah 4 hari, belum ada satupun orang yang tahu tentang mereka berdua. Sampai pada suatu waktu ada seseorang yang dimakamkan di pemakaman tersebut. Dan setelah upacara pemakaman, orang-orang di sana mendengar suara anak-anak berbicara dan menjerit meminta tolong. Sehingga mereka pun terus mencari sumber suara, sampai akhirnya mereka pun menemukan anak-anak tersebut di dalam sebuah rumah kuburan. Mereka pun mengeluarkan kedua anak tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Setelah itu, orang yang melakukan tindak kriminal tersebut ditangkap dan ditanya mengapa dia melakukan perbuatan jahatnya tersebut dan mengapa dia tidak menempatkan mereka berdua di panti asuhan. Padahal pelakunya tak lain adalah paman mereka sendiri yang telah tega menelantarkan keponakannya. Kemudian para petugas pun bertanya kepada anak tersebut, bagaimana dia dapat tinggal bersama dengan adiknya selama 4 hari tanpa makanan atau minuman. Dan anak itu pun berbicara dengan kata-kata yang menggetarkan hati. Dia berkata, ada pohon buah dari semua jenis buah, dan aku memetiknya ketika aku lapar. Orang-orang pun lalu membicarakan kejadian tersebut hingga menjadi sebuah topik pembicaraan di seluruh sudut kampung. Bahwa kejadian ini adalah bentuk kebesaran yang Maha Pengasih. Berkat kesolehan dan amalan kedua orang tua mereka berdua, Allah mengirim tentara dan malaikatnya ke kuburan tersebut untuk menyelamatkan nyawa kedua anak tersebut yang tidak bersalah. Dan pada saat sang paman akan dijatuhi hukuman penjara, sang paman pun menceraikan istrinya serta memberitahu kepada semua orang bahwa dialah yang telah menghasut dirinya untuk mengusir kedua keponakannya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم